Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya sudah menyiapkan ada sekitar 6 saham yang ingin saya lihat bagaimana pergerakannya dan tindakan apa yang harus kita lakukan apabila kita sudah punya 6 saham ini ya. Oke, jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya sih ingatkan kembali ya untuk kalian bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan tentunya kemungkinan setelah video ini saya akan buat video sinyal buy juga untuk periode Senin depan ya. Senin depan itu tanggal 11 sampai tanggal 16 April ya setelah video ini, atau mungkin bisa hari ini ataupun besok ya. Jadi untuk kalian yang nonton video ini bisa subscribe aja terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang bisa atau ingin gabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung di sini, tinggal klik di bagian sini. Dan kalian otomatis akan masuk ke grup dan itu semuanya gratis. Kita bisa diskusi bareng-bareng di sana, tanya jawab di grup ini ya. Oke. Dan untuk kalian baru masuk di saham atau baru terjun di saham, kalian bisa belajar di sini ya, di bagian playlist ini. Sini materi saham. Sini materi trading saham, di situ sudah saya ulas semua dari awal bagaimana cara trading dari nol. Dan tentunya kalau masih ada pertanyaan kalian bisa sharing-sharing di WhatsApp ya. Oke, seperti itu ya. Yang pertama yang akan kita lihat adalah saham UNTR. Kemarin UNTR ditutup menguat ya sekitar 5,34% dengan istilahnya sebanding ya dengan IHSG, di mana IHSG kemarin juga menguat, dan kemarin juga tanggal hari penutupan ya, hari Jumat 8 April kemarin UNTR naik sekitar 5,39%, di mana sebelumnya saya analisis saham ini kita bisa buy on breakout aja di atas area sini ya, di mana sebelumnya saya lupa terakhir saya buat analisis saham ini tuh kapan, cuman yang pasti saya sarankan untuk kalau ternyata dia nggak turun, kita buy on breakout aja di atas sini. Dan ternyata benar di sini dia sudah naik ya, sudah breakout dengan volume yang kuat. Jadi target selanjutnya adalah di harga 31.075 ya di sini. Dimana ini adalah area, bisa bilang adalah area support-support sebelumnya ya. Oke, jadi coba kita hitung dari risk rewardnya sendiri. Kalau misal yang belum punya ya, untuk belum punya, kita masuk di sini di harga penutupan kemarin di 28.600. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini di harga 27.200 dengan persentase take profit kita adalah di harga 31.050 sekitar 8%, dan cut loss kita bisa dibilang 5% ya. Oke, berarti bisa dibilang masih aman untuk kita masuk ya. Dan untuk kalian yang ini yang apa namanya masih punya saham UNTR ini, tentunya ini untuk di hold jangka panjang juga masih bagus ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200 dan candle masih kuat berada di atas MA200 MA50-nya. Tetapi kalau emang kalian mau mengamankan profit kalian dulu, jadi ketika kalian sudah dapat profit di sini, kalian bisa pasang trailing stop ya di area-area sini. Atau kalau mau mentoknya juga bisa pasang trailing stop di bawah sini di harga 27.200, di mana itu adalah di bawah area sini ya, di mana area ini saya buat batas bawahnya adalah 27.400 ya. Jadi kalau dia turun dari 27.400, kita bisa jual dulu saham ini, amankan profit yang kita dapat, dan kita tunggu lagi dia di bawah-bawah sini atau di area garis MA50-nya ini. Di sini dia kembali mantul lagi atau enggak. Jadi kalau mantul lagi kita bisa mulai ambil lagi. Kan sayang ya, misal kita sudah dapat profit di sini dan ternyata dia turun sampai ke sini jadi sekitar minus 12%. Tapi kalau di sini sudah kita jual, jadi kita minus kita cuman atau profit itu cuman berkurang sekitar 4% ya. Oke, jadi seperti itu. Tapi itu pilihan ya, pilihan. Secara tren sendiri saham ini masih, walaupun kita mau hold terus selagi dia masih berada di atas garis MA50 candle-candlenya, berarti masih aman. Tapi kalau emang kalian mau mengamankan profit yang udah kita dapat dulu, ya bisa kita pasang trailing stop atau take profit dulu di area-area sini dengan jebol area resisten yang berhasil di breakoutnya ini. Oke, seperti itu ya. Kalau dari area sendiri bisa kita lihat di sini dia sudah mendekati area 70-nya, tetapi kita lihat di sini juga masih ada area resistennya di area 81 atau 82 ya. Atau 83. Jadi masih ada kemungkinan dia akan sampai ke area 83, dan itu kemungkinan kalau 83 itu mungkin di harga 31.075. Jadi bisa sampai ke area sini juga. Jadi kita lihat saja nanti untuk saham UNTR ini, tentunya kalau kita masuk di harga 28.600 ini, kita bisa pertimbangkan cut loss kita di harga 27.200 atau kita maksimalkan di sini. Oh, ternyata sudah lebar ya. Jadi saran saya di sini aja 27.200
200-an aja. Atau 27.300 juga bisa ya. Jadi yang pasti sudah di bawah harga 27.400, di mana di sini area ini ada batas bawahnya adalah 27.400. Oke, seperti itu untuk UNTR. Selanjutnya ada saham Bian. Oke, Bian ini sama ya seperti saham UNTR tadi, trennya juga masih bagus, di mana garis MA50 berada di atas garis MA200-nya, dan candle-candle masih konsisten berada di atas garis MA50-nya. Dan di sini dia juga masih tertahan di, bisa dibilang masih berada di bawah area, apa ya, ini saya buatkan karena dia nggak ada resisten-resisten sebelumnya. Jadi di sini saya buatkan dengan menggunakan bantuan perhitungan Fibonacci ekstensi ya di sini. Oke, dengan pola sebelumnya di sini berarti dia masih berada di posisi yang nanggung ya. Untuk kalian yang belum punya, misal kita masuk di sini di harga penutupan kemarin di harga 43.750, cut loss kita di bawah sini ternyata sudah sangat-sangat lebar ya, dimana resisten kita sangat dekat di sini di harga 45.000 ini, cuman sekitar hampir 3% ya, cuman nggak sampai 3%, dimana pola sebelumnya ketika dia mendekati harga 45.000 dan kemudian kembali reject, jadi agak beresiko untuk kita masuk. Tapi kalau mau masuk kita tunggu aja dia turun ke sini, misal menyentuh harga 39.400-an, di mana di sini ada garis MA50 dan di sini juga ada area support resisten sebelumnya. Di batas atasnya adalah 39.275 dan batas bawahnya adalah 37.900. Jadi kita masuk aja di area sini untuk mempersempit wilayah cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita. Atau kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa buy on breakout di atas harga 45.000 ini, misal di harga 45.350 dengan cut loss satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 44.625 dengan resisten kita di Fibonacci ekstensi selanjutnya di 50.300 dengan persentase 10,75%. Oke, seperti itu ya. Jadi ada dua pilihan, kita tunggu di area sini atau kita tunggu dia breakout sekalian. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, masih aman untuk di hold jangka panjang selagi dia masih trennya masih tetap clear seperti ini, di mana garis MA50 masih berada jauh di atas garis MA200 dan candle-candle masih berada kuat di atas garis MA50-nya. Tetapi kalau garis candle-candle sudah menjebol garis MA50, garis warna hijau ini, jadi ada kemungkinan dia akan membentuk pola yang baru atau bisa dibilang memutuskan pola uptrendnya dan memulai pola downtrendnya. Jadi bisa kita amankan dulu profit kita yang udah kita dapat ketika dia sudah bergerak di bawah garis MA50-nya. Tentunya ini bisa kalian aplikasikan di trading view kalian atau di broker kalian masing-masing ya. Kalian tinggal nyalakan MA50-nya di sini. Oke, seperti itu. Pada RSI sendiri di sini bisa kita lihat juga sama ya, dia masih istilahnya masih menggantung di area resisten 70 ya. Ketika di sini dia di area resisten dan kemudian kembali nge-breakdown lagi, turun lagi, dan kemudian di sini ada indikasi ada upaya lagi ingin mendekati area 70-nya ini, dan apakah nanti dia berhasil breakout ataukah kembali turun lagi ya. Oke, kita lihat aja nanti ke depannya untuk saham Bian ini ya. Jadi untuk kalian yang belum masuk, kita tunggu aja di dua kondisi tadi ya, tunggu turun atau tunggu dia breakout sekalian. Selanjutnya ada saham IPTV. Oke, IPTV ini ternyata masih istilahnya kalau dari tren jangka panjang ya masih downtrend kuat ya, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis 200 dan di sini juga ada resisten trendline downtrend mayornya di sini, garis biru ini. Oke, dan sekarang berarti candle-candle berada di bawah atapnya ya, di bawah atap resisten trendline downtrendnya. Dan kemudian ini di sini saya buatkan area ini, area apa ya? Ini coba kita lihat di sini ada support di sini. Di sini support, sini supportnya juga sudah di breakdown ya, berarti bisa dibilang sudah di breakdown. Cuman ini saya hapus aja dulu, saya akan buatkan yang barunya, di mana di sini berarti coba ini adalah resisten trendline downtrendnya. Ini seperti ini aja ya. Oke, mungkin seperti ini lebih mengkonfirmasi. Dimana ini resisten, dan di sini juga adalah area resistennya. Oke, seperti ini. Dan berarti di sini semakin bisa dibilang ini dia semakin ya turunnya ya. Oke, di sini saya buatkan aja
pengamannya, apakah dia di sini ditembus juga atau enggak, di mana itu adalah pantulan sebelumnya. Nah, jadi indikasinya pertama di sini saham ini sudah mulai menarik ya di sini ketika dia turun sampai sini dan kemudian dia kembali naik ke atas, dan kalau kita buatkan lower 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 high-nya di sini untuk pola uptrend-nya, berarti dia juga sudah ngejebol ya. Dimana pantulan sebelumnya di sini adalah lower-nya, kemudian di sini adalah lower high-nya, dan kemudian di sini ternyata lower high-nya dijebol. Harusnya kalau dia bergerak uptrend, sudah mulai bergerak uptrend, harusnya dia bergeraknya seperti ini pantulannya. Di sini dia kembali naik, bukan malah ngejebol. Harusnya seperti ini ya, jadi harusnya formasinya seperti itu. Tapi ternyata ini supportnya ternyata dijebol juga. Jadi ini saya hapus saja, jadi nggak guna. Dan itu tadi berarti sudah dijebol lower high-nya. Dan ternyata di sini ketika dia sudah naik ya, naik sini dan kemudian dia turun, dan kemudian dia turun lagi dan naik lagi, masih bergelantungan di sini menjadi garis MA50-nya yang warna hijau ini menjadi support, dan kemudian di sini di breakdown lagi. Oke, berarti banyak yang support-support, bisa bilang support-supportnya banyak yang di breakdownnya. Oke, jadi terakhir kita bisa lihat dia di area sini ya. Apakah support pantulan sebelumnya ini di harga 112 ini apakah dijebolnya lagi atau enggak? Nah, sekarang berarti kita agak beresiko ya untuk masuk di saham IPTV ini. Jadi kita tunggu aja dia mendekati area sini. Misal dia mendekati area sini dan ada pantulan, kita bisa ambil misal di harga 113 dengan resisten kita di resisten trendline downtrendnya ini. Cut loss kita satu tick aja di bawah area sini. Oke, seperti itu. Jadi misal dia turun di sini, turun sampai sini dan kemudian ada candle pantulan, kita bisa mulai masuk, coba masuk dengan tentunya dengan volume yang bagus ya, dengan volume yang bagus. Misal kita masuk dapat di harga 113 dan resistennya di resisten trendline downtrendnya ini, dan kita bisa pantau di resisten trendline downtrend ini apakah dia breakout atau enggak. Kalau dia breakout kita bisa hold dengan harapan dia bisa sampai ke area resisten selanjutnya. Misal nanti gerakannya seperti ini ya. Misal dia di sini, saya buatkan contoh gerakannya sini, dan kemudian sampai ke sini, dan kemudian dia nge-breakout seperti ini dan akan lanjut sampai ke atas sini ya. Oke, seperti itu. Jadi kita saya tunggu aja di area sini, itu adalah pilihan pertama, kita tunggu di area sini di area harga 112, atau kita tunggu dia breakout sekalian dari resisten trendline downtrendnya ini. Jadi kita masuk ketika dia sudah breakout dan sudah berada di atas area support resisten terdekatnya. Oke, jadi kita pantau aja dulu untuk saham IPTV ini seperti apa nanti ke depannya. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini yang kemarin sudah terlanjur beli ketika dia sampai di sini dan sampai sekarang kalian belum cut loss ya. Kalian beli di pucuk sini dan sekarang belum cut loss, mungkin ini adalah harapan terakhir kalian ya. Jadi kalau seumpama di harga 112 ini dijebol juga, kita bisa keluar dulu ya. Karena kalau ternyata dijebol juga, dia akan kembali ke sini itu ke harga 68, itu sudah minusnya sudah sangat-sangat lebar ya di sini. Sudah 39%. Berarti kalau misal kalian ambil di harga 180 dan kita cut loss di sini, berarti itu pun sudah sangat-sangat lebar juga ya, sudah sekitar 39%. Dan kalaupun ternyata di sini dijebol juga, kalian nggak mau cut loss juga, tapi ternyata dia sampai ke sini, sampai di harga 68 dan ternyata dia harus ngejebol juga, berarti kalian sudah minus sekitar 64% ya kalau dari sini, dan sampai sini kalian belum cut loss juga. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum masuk bisa kita pantau dulu, dan kalau kalian sudah masuk atau masih nyangkut di sini, kita bisa amankan aja di sini ya di harga 112. Kalau dia ngejebol harga 112 kita bisa keluar dulu ya. Oke, setidaknya masih ada modal kita lah dibandingkan kita harus keluar di sini. Jadi semakin tergerus lagi modal kita akan semakin habis di saham IPTV ini. Selanjutnya ada saham ADMR. Oke, kalau ADMR ini sendiri ya susah ya dijelaskan karena emang saham ini emang sangat-sangat bagus untuk prospek ke depannya, untuk bisa kita hold jangka panjang. Dimana saham ini terus strong bullish-nya sangat-sangat kuat ya, dimana di sini ada garis MA50 juga saya buat dan benar-benar emang lagi daki seperti ini. Dan di sini juga ada support trendline uptrend-nya di sini. Dan kemudian di sini saya buatkan juga Fibonacci ekstensi untuk menghitung di mana resisten selanjutnya. Oke, berarti untuk ADMR ini untuk resisten selanjutnya adalah di harga 3230 ya. Apakah bisa sampai ke sana atau enggak? Jadi untuk kalian yang belum masuk, coba kita lihat untuk kemungkinan sampai ke sana itu masih ada sekitar persentasinya 16,13% ya. Dan kalau mau keluar pun bisa keluar di sini aja, dan ternyata sudah lebih dari 10% ya, di harga 2500 pun atau di bawah garis atau di bawah harga 2540-nya ini. Oke, tapi tentunya kalau untuk saham ini sendiri untuk di hold jangka panjang masih aman ya, selagi dia
trennya masih seperti ini, masih di atas masih di atas support uptrendnya dan masih di atas garis MA 50-nya, tetapi agak riskan sebenarnya, agak riskan karena bisa aja nanti dia tiba-tiba seperti saham DMMX kemarin. Yang DMMX itu sempat naik berapa persen gitu dan kemudian dia langsung ambrol. Jadi kalau kita masuk, kita juga harus tentukan support resisten kita ya, dimana kalau kita sekarang masuk sekarang pun ini sudah istilahnya sudah lebar ya, cut loss kita sudah lebih dari 10%. Tapi kalau kalian mau ambil resiko ini juga nggak apa-apa ya, dimana kalau kita lihat juga resisten kita masih sekitar 16%, lebih dari 15%, dan cut loss kita 10,36%. Tapi jadi nggak masalah, jadi masih ada juga kemungkinan kita akan ngejemput di resisten ini di harga 16 di persentase 16% ini, dan karena trennya masih bullish kuat ya, jadi masih ada segitu, dan kemudian cut loss kita lama-kelamaan akan menjadi wilayah take profit ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, kalian bisa pertimbangkan untuk masuk dengan resiko 10% dan profit kita yang sekitar 16% itu tadi, dan tetapi masih ada kemungkinan saham ini akan masih lanjut bullish terus ya. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, selagi dia masih berada di atas support uptrendnya ini, yang pertama, jadi masih aman ya, masih aman. Dan yang keduanya adalah selagi dia masih berada di atas garis MA 50 yang warna hijau kecil ini, berarti masih aman, dimana trendnya sendiri masih strong ya, masih strong, dimana dia masih bisa kita hold untuk jangka panjang sampai kita lihat dimana orang-orang yang sekarang berarti posisinya di sini itu sekarang orang yang sedang untung semua ya, karena di sini nggak ada resisten sama sekali. Jadi sekarang ini posisinya di sini adalah orang, dan bandar-bandar yang punya saham ini adalah orang yang sedang untung semua. Nah, jadi kita tinggal tunggu aja di mana kepuasan orang-orang yang saat ini sudah untung itu. Apakah nanti tiba-tiba mereka sudah puas dengan persentase kenaikan yang bisa dibilang ini sudah berapa persen sekarang berarti ya? Sudah naik sekitar 7.550-an persen ya. Ya, sudah naik. Loh, kok jadi 2.000? Tadi 7.000, tapi sekarang jadi 2.000. Sebentar. Ya, saya paskan sini ya. Tadi itu kejauhan ternyata. Oke, di sini berarti di sini sudah untung sekitar 2097 ya, kurang lebih. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Nah, jadi di sini adalah orang-orang yang kalau ambil dari awal dari IPO kemarin dan sudah nambah-nambah barang, jadi mereka mungkin untungnya udah lebih dari 1000-an persen ya. Jadi kita tinggal tunggu aja, sama seperti saham DMMX. Kalau nggak percaya bisa lihat aja saham DMMX ya. Atau saya bukakan aja. Oke, seperti ini ya. Jadi DMMX itu kemarin ketika dia IPO dari sini, dia kemudian naik terus sampai ke sini. Coba kita lihat. Oh, bukan IPO ya sebenarnya. Tapi dari mulai rally-nya dari tanggal berapa itu? Dari tanggal Januari. Dan sampai ke sini dia rally dan naik 1694 ya, dari mulai 20 Januari 2021 dan kemudian naik, dan sudah naik sekitar 1694, dan kemudian di sini orang sudah mulai profit taking ya, mulai profit taking. Nah, sekarang dia bergerak downtrend. Oke, seperti itu ya. Jadi polanya itu adalah di markup, kemudian didistribusikan, dan kemudian di markdown. Tadi sama apa? ADMR. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu aja orang-orang yang sekarang posisinya sedang memegang untung semua ini, kapan mereka mulai mendistribusikan barang yang sudah mereka pegang lama ini ya. Oke, jadi kita harus waspada fase itu, fase distribusi, dan kemudian setelah distribusi ada fase markdown-nya. Oke, selanjutnya ada saham L-Ship. Oke, L-Ship ini sendiri secara trennya masih uptrend ya, dimana garis MA 50 baru aja baru aja memotong garis MA 200 ketika di sini udah ada indikasi dead cross, dan kemudian karena candle-candle berada kuat di atas garis MA 50-nya, dia kembali memotong garis MA 200-nya sehingga membentuk golden cross lagi, dimana itu masih berdekatan dengan waktu dead cross-nya sebelumnya.
Dan kemudian di sini dia masih tertahan ya di area resisten sebelumnya, dan ini agak beresiko untuk kita masuk ya. Oke. Di sini agak beresiko untuk kita masuk karena resistennya sudah sangat-sangat dekat ya. Sini, dan cut loss kita di sini. Udah berarti sudah lebar, dan resisten target kita di sini. Oke, berarti cuma 1,2%. 1,02% di harga 1485 untuk take profitnya. Kalau masuk di harga closingnya kemarin, dan cut loss kita di harga 1305 dengan presentasi cut loss yang sudah sangat-sangat lebar sekitar 11,22%. Jadi saran saya, kita tunggu aja dia kembali ke area-area sini di harga 1340 misalnya, di mana area ini adalah area pantulan support-support sebelumnya. Nah, di situ untuk mempersempit cut loss kita dan memperlebar wilayah take profit kita, tentunya kita pantau dulu, atau ketika dia menyentuh area sini, area 1485 ini, apakah dia kembali reject atau dia breakout. Kalau dia reject, kita bisa tunggu aja di area-area sini ya. Di batas area sini adalah batas atasnya 1340 dan batas bawahnya adalah 1310. Tahu, kita tunggu dia breakout sekalian di area sini. Dan resisten kita di sini. Cut loss kita di sini aja. Oke, misal kita masuk di harga 1505 dengan presentasi cut loss kita 2% di harga 1475, atau bisa kita sebutkan lagi di harga 1480 dengan presentasi 1,66%, dan resisten kita terdekat yang sangat dekatnya adalah di harga 1560. Oke, di sini di harga 1560 itu adalah area resisten sebelumnya. Di sini juga ada resisten, jadi sekitar 3,66%. Tentunya kalau resisten 1660 ini bisa berhasil di breakout juga, dia akan sampai ke resisten selanjutnya di harga 1665 di sini ya. Oke, di situ berarti dengan presentasinya adalah 10,98%. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa tunggu aja dia kembali reject ke area sini, atau kita tunggu dia breakout sekalian aja ya di atas ini. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini, kita masih aman untuk masih bisa kita hold terus, jadi sama seperti sebelumnya. Jadi kalau kalian kalian punya saham ini, kita bisa amankan profit kita kalau dia seumpama dia nanti ngejebol garis EMA 50-nya, kita bisa jual dulu ya, kita bisa jual dulu ketika dia ngejebol garis MA 50-nya ini. Oke, seperti itu. Kalau dari RS-nya sendiri di sini baru aja mantul ya, baru aja mantul dari area 50. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke area 70 atau area 80 selanjutnya. Oke, jadi ada kemungkinan dia masih bisa nge-breakout area ini ya kalau dari RSI-nya, berhasil nge-breakout area dengan harga 1500-an ini. Oke, seperti itu ya untuk saham LSIP ini. Selanjutnya ada saham Silo. Ini saya buat garis apa di sini ya? 10 Mei. Oh, ini adalah bagi dividennya mungkin ya. Dimana kalau dari pola sebelumnya ini adalah tanggal bagi dividennya, di tanggal 7 Mei itu ada bagi dividen, tapi di saham Silo ini ketika masa ex-date-nya dia malah naik di harganya. Oke, kalau dari trennya sendiri kita lihat di sini adalah saham ini kalau dari garis MA50 dan MA200-nya dia masih downtrend ya. Masih downtrend, di mana garis MA50-nya masih berada di bawah garis MA200-nya. Tetapi di sini sudah ada indikasi membaik ya, di mana candle-candle sudah bergerak di atas garis MA50-nya dan sudah nge-breakout juga garis MA200-nya di sini. Dia sudah berada di atas garis MA200-nya. Dan di sini juga sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya di sini. Jadi bisa kita lihat ya, sudah breakout. Jadi berarti sini kita hapus aja, sini kita hapus karena dia sudah lewat. Sekarang kita fokus di sini. Ini juga saya hapus saja. Maksudnya saya hapus dulu aja biar nggak begitu rame. Saya nggak begitu suka dengan garis-garis yang begitu rame ya. Oke, jadi seperti ini saya buatkan dulu. Saya akan perbaharui dulu ininya, support resistennya. Oke. Di sini ada area support, dan di sini juga sempat menjadi area resisten ketika supportnya di breakdown. Di sini ada resisten dan kemudian di sini sudah di breakout ya, sudah di breakout. Di sini area ini di breakout, di mana batas area ini, batas atasnya adalah harga 8.475 dan batas bawahnya adalah 8.250. Sudah di breakout dan kemudian dia retest di sini.
Di candle yang ini retest, dan kemudian di candle doji ini ternyata kenapa volumenya sangat-sangat agak mengkhawatirkan ya. Dimana di situ volumenya sangat-sangat besar ya. Oke, jadi untuk saham Silo ini, untuk kalian yang belum punya saham ini, kita bisa pertimbangkan nanti masuknya ketika sudah muncul candle hijau ya, dimana dia sudah breakout dan kemudian dia sudah retest. Tetapi di sini ketika retest di candle doji ini ternyata volumenya sangat-sangat besar ya. Jadi kita masuk aja ketika nanti sudah muncul candle hijau, misal di sini di harga 8.605 dan cut loss kita di bawah garis MA 50-nya aja sekalian, dan resisten kita di sini. Atau mungkin di sini ya untuk terdekatnya dulu. Di harga 9.810 ya misalnya. Oke, seperti ini. Dengan persentasinya 14,06% kalau kita ambil di harga 8.605. Dengan take profit kita pertama di area resisten ini di harga 9.810. Dengan persentasi 14,06% dan cut loss kita di harga 7.605 di bawah garis MA 200-nya sekalian ya. Jadi sekitar 11,62% untuk kalian yang belum punya saham ini, saham Silo ini. Oke. Dan untuk kalian yang masih punya saham ini bisa kita pertimbangkan di area ini ya, dimana kalau dia ngejebol area ini dimana batas bawahnya adalah 8.250, kita bisa keluar dulu aja, dimana dia akan mengkhawatirkan dimana dia akan lanjut downtrend lagi ya. Oke, seperti itu. Untuk saham Silo ini coba kita lihat dari RSI-nya, ternyata RSI-nya juga menungkik tajam di sini ya. Apa ini ternyata dia kemarin, coba kita lihat. Tanggal 7. Di sini tanggal 7, berarti tanggal 8-nya di mana? Tanggal 8 coba kita lihat di atas sini ya. Kita lihat di sini tanggal 8 dia closingnya di harga 1190, 1100. Hah? Saya baru sadar. Ternyata dia di sini. Berarti dia minus berapa persen itu? Saya pikir di candle doji ini dia penutupannya, ternyata dia di sini ya. Ada ya kasus seperti ini ternyata. Jadi dia langsung minus sebanyak 86,20% dari saham Silo ini. Waduh. Kayak mana kabar investornya ini? Yang sebelumnya ketika di sini dia closingnya di harga 8.650 dan tiba-tiba dia closingnya kemarin di harga 1.190 minus 86,20%. Waduh, kacau ini berarti. Berarti mau investor-investornya pun mau keluar pun udah ini ya. Berarti di sini dia sekarang sudah berada di support berada di bawah garis support uptrend, line uptrendnya juga di sini. Berarti sudah sangat kacau ya untuk saham Silo ini. Oke, jadi itulah pentingnya jangan kita masuk ke saham ini dengan all in ya. Jadi seperti video saya sebelumnya sudah saya upload juga, money management itu penting ya. Jangan taruh semua modal kita di satu keranjang yang sama, atau jangan taruh modal kita di satu saham. Jadi bisa aja seperti ini. Jadi tiba-tiba yang namanya market kita nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba di sini bisa minus sebanyak 86,20% ya. Langsung turun sebanyak ini, kok bisa itu? Berarti harusnya ini disuspend ya ini ya. Oke, jadi kita lihat aja nanti perkembangannya untuk saham Silo ini. Jadi sebelum-sebelumnya saya berikan rekomendasi pembelian tadi, saya ralat karena ini polanya benar-benar sudah kacau ya, sudah kacau dan nggak bisa terbaca sama sekali. Kita tinggal lihat aja nanti pergerakan dia di bawah-bawah ini seperti apa. Oke, seperti itu aja ya. Pantas ternyata volumenya besar banget di sini dan RSI-nya langsung ngejebol tajam seperti ini. Ternyata dia di sini dia. Oke, seperti itu aja untuk analisis dari 6 saham ini yang ternyata yang sangat-sangat mengagetkan adalah saham Silo ya. Oke, sekian aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu dan berikan like dan komen terserah apa aja di video ini agar channel ini semakin berkembang ya. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.